Yes, diminta nanti. Oke, jadi setiap pertemuan diminta rekaman. Nah, ini untuk Jusman pikir dulu ganti baju. Nanti dia lihat PPG. Dia lihat nanti PPG. Oke, Rindayani mu dulu. Iya, Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ber-PPL di SD Negeri 18 Mengkendek, Tanah Toraja, Pak. Memang orang Mengkendek, Rindayani, Kak? Iya, Pak. Oke, iya. Rekang, Pak. Oke, good. Oke, Wahyu. Dari Toraja, dari Mengkendek kita ke Wahyu. Wahyu, mana Ki Wahyu? Anjut Ki dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya di rumah, Pak, karena di sekolah sangat susah jaringan. Saya PPL di SD 219 Madekang, Takalala, Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng, Pak. Sopeng. Oke, berarti jauh dari rumah. Sekitar 3 kilo, Pak. Udah terlalu jauh lah. Oke, baik. Dari Sopeng kita ke Mutmainnatul Qulub. Mana Ki Mutmainnatul Qulub? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saat ini saya ada di rumah. Tempat lokasi PPL saya itu ada di SD Impres Pak Bangiang, Kelurahan Tombol, Kecamatan Sumopo, Kabupaten Pak Bangiang ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Orang Goa memang, Kak? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari Goa kita ke Nurhaya. Kenapa Nurhaya 2 ini? Nurhaya. Nggak cukup kalau 1, Kak? Nurhaya. Iya, Pak. Kenapa ada kita 2 ini? Ada 2 kita login. Beda kan Nurhaya dengan Nurhaya Hadu? Beda, Pak. Beda. Oh, beda. Oh, astaga, saya kira begitu Jusman, bisa mau di video. Ya, Pak. Nurhaya dulu palet, bukan Nurhaya Hadu. Tidak pakai Hadu. Nurhaya dulu tidak pakai Hadu. Iya, Pak, baik. Saat ini saya berada di rumah karena kebetulan hari Sabtu itu tidak ada kegiatan sekolah. Sekarang saya ber-PPL di SDN 138 Kulingjang, Kabupaten Nrekang, Pak. Oke, wah, banyak ini kita orang Nrekang ya. Iya, Pak, Nrekang Kota, Pak. Nrekang Kota, iya bisa lah. Kalau pokoknya libur-libur bisa mengacara. Oke, dari Nrekang lagi tidak kita ke Nurhaya Hadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurhaya Hadubu, Pak, PPL-nya itu di SD 117 Nrekang. Nurhaya sama Nurhaya Hadu sama di Nrekang juga. Berarti Nurhaya ini ya. Nama kerennya di Nrekang. Nrekang di mana? Di Nrekang Kota, Pak. Oh, sama dekat persis juga. Oke. Apa nama sekolahnya lupa tadi? SD Negeri 117 Nrekang, Pak. Oke. Besar ini kayaknya nih sekolahnya. Lumayan, Pak, luas, besar. Oke, Jusman. Nah, kembali Jusman. Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya ada di rumah karena tidak ada jadwal PPL di sekolah. Saya ber-PPL di SD Impres Kalebajeng, ya tepatnya di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Pak. Bajeng, oke. Goa. Ada tadi di Pak Bangiang, bisa jalan-jalan ke Pak Bangiang ya. Oke, terima kasih Jusman dari Bajeng. Kita siapa tadi yang belum mana minta tadi? Kita campur nih. Aduh, tunggu. Oh, Nur Hikmah, sorry. Nur Hikmah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya ber-PPL di Kota Palopo di Oke, Palopo. Siapa tadi juga di Palopo itu? Lupa saya.
Oke. Oke, baik. Bang Palopo. Aduh, hilang lagi saya sudah tidak bisa. Tidak berurut lagi sekarang. Siapa tadi terakhir? Mana Oke. Nur Hikmah, Pak. Nur Hikmah terakhir tadi ya. Mana ini setelah Nur Hikmah, Nur Haya. Andi Anna sudah ya? Anda Mujahidah sudah ya? Sudah, Pak. Asruni? Belum, Pak. Iya, yang Asruni. Oke, silakan Asruni. Baik, sekarang saya ber-PPL di SD Negeri 41 Baru, Pak. Kota itu ya? Di kota? Di kecamatan apa itu? Asruni? Kecamatan Taneteri Lau, Pak. Taneteri Lau ke arah Sopen di? Taneteri aja yang ke arah Sopeng, Pak. Oh, Taneteri Lau yang masuk dari Pangkep ya? Iya, Pak. Oke, baik. Siapa lagi? Ardiansa. Ya Pak, kalau saya di Tanah Toraja Pak. Iya, kasih tahu sedikit nama sekolahnya biar saya tidak SD-nya tahu. itu Paling SD tidak 21 Mengkendek. ada satu Mengkendek. Kenapa saya minta begini? Karena direkam, akhirnya nanti akan ada pemeriksaan. Oh betul, Anda ber-PPL di sekolah itu ya. Oke, sengaja saya tanya begini. Mengkendek sama dengan siapa tadi? Lili ya? Rindayani Pak. Ada Rindayani. Oke, sorry. Oke, kalau Reskiana? Ayo, halo. Reskiana. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, oke, waalaikumsalam. Minta maaf Pak, sekarang saya kedengaran. Kedengaran. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas saat ini saya ada di pesta siaga Pak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kebetulan kegiatan ini sudah direncanakan jauh hari Pak, jadi saya mohon maaf sambil mengikuti kegiatan saya juga mengikuti perkuliahan Pak. Oke, nama sekolahnya kalau begitu sebelumnya tambahkan iya. Tempat PPL-nya. SD 1 Kasih Pak. Kasih di mana ya, itu? Pak. Kecamatan apa itu? Di Pangkajene Kepulauan Pak, di Baloci. Oh di Baloci. Oh, kecamatan apa itu kalau? Pangkajene Kepulauan Pak, Kecamatan Baloci. Pangkep Pak, Pangkep. Iya Pangkep, Pak, kecamatan. Pangkep. Ada ke kecamatan Baloci, baru tahu itu Iya, ada kecamatan. Ada Pak di Tanah 1 Pak. Oke, Tanah 1 masuk ya? Iya Pak. Oh, oke, baik. Oke, baik. Selamat yang lagi berpramuka. Firly. Ya, terima kasih Pak. Firly. Mana? Ya, ayo. Kemana Firly? Kuliah, Pak. Ayo. Ada tadi temanku, dosenku panggil, jadi saya bilang, oh iya, ambil kuliah. Firly. Oh, tidak. Unmute Ki dulu, Firly. Unmute Ki. Baik Pak, saya melaksanakan PPL 2 ini di SDN 256 Benteng Jati, Kabupaten Sopeng. Benteng Jati, Kabupaten Sopeng. Kecamatan apa itu? Kecamatan Liliria aja Pak. Liliria aja. Oke. Orang Sopeng memang? Ya Pak. Oh, berarti pulang kampung gitu. Oke. Ya. Siapa yang belum? Sudah selesai semua? Nur Fadila? Sudah ya? Nur Fadila tadi sudah? Belum, Pak. Oke, silakan laporan pandangan Mata Atta. Saya di Batu. Di Batu? Di Batu, Ki? Enggak, Pak, di Batu. Oh, di Batu. Sekitar di Batu. Saya di Batu di SD SD Impres Lawalu, sekarang berganti nama menjadi SD UPTD SD Negeri 117 Batu. Kebetulan samping desa yaitu Sidoh di Kecamatan Sopendriaja. Sopendriaja sih. Oke. Dekat lewat Mangkoso ini ya. Selesai ya semuanya? Masih ada yang belum? Halo.
Saya Pak, belum. Siapa? Fitri Pak. Oh, silakan Fitri. Baik Pak, saya ber-PPL di SD Negeri 03 Bongas, Kecamatan 03? Bongas, 03. Bongas. Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Pak. Oh, kembali ke Pemalang ya? Iya Pak. Oke, baik. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga ya sambil ber-PPL. Iya Pak, terima kasih. Oke. Yang lain, Fitriana terakhir ya? Oke, cukup. Oke. Nah, baik. Jadi dari semester 1, kalau semester 1 saya dipercayakan untuk filosofi pendidikan Indonesia, untuk semester 2 ini sesuatu yang sangat baru juga. Oke. Dan hampir kalau Anda mencari referensi tentang hal ini itu belum terlalu populer. Oke. Tapi ini sebenarnya di tahun 70-an, waktu saya kuliah juga waktu saya kuliah di Australia memang sudah pernah mendengar, dan memang ini di sana, kalau di Australia ini sesuatu yang sangat besar. Ya. Tapi kalau kita di sini kita sebenarnya sudah menyentuh hal topik kita ini, tetapi lebih kepada teori perkembangan anak, ya, teori perkembangan anak seperti di belajar dan pembelajaran, apalagi perkembangan peserta didik, ya. Itu sebenarnya di sini walaupun tidak secara eksklusif, tidak secara eksklusif. Pembelajaran sosial emosional itu diarahkan ke sana, ya. Cuma selalu dikatakan bahwa anak-anak itu memiliki dimensi, ya, dimensi, dan di kurikulum kita 2013 itu sudah jelas juga dimensinya untuk sosial emosional itu ada di mana? Ada di afektif, itu jelas dan kentara, tapi kita tidak pernah secara sungguh-sungguh atau secara khusus membicarakan itu. Sehingga kalau kalian mencoba mencari literatur tentang pembelajaran sosial emosional itu sangat terbatas. Ya, buku-bukunya juga masih sangat terbatas karena ini memang sesuatu yang baru lagi kita bukan diperkenalkan sebenarnya tapi lebih diperhatikan kalau saya mau memakai kata tersebut, ya. Jadi kalau awalnya itu kan emotional learning, emotional, social and emotional learning style. Kalau di Indonesia kita ganti dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, ya. Menarik. Saya coba apa sekarang yang lagi ngetrend di Instagram, yang ngetrend lagi di berita. Apa yang Anda? Apa Anda update? Kasus apa? Atau kasus apa? Kasus child free, Pak. Halo, kasusnya siapa? Kasusnya siapa? Child free, Pak. Kasusnya Wajo, Pak. Kasusnya Wajo. Kasusnya David, Pak. Ya kalau yang secara nasional, Apa? David. David. Oke. David, Pak. Oke. Oke. Lihat yang saya share. Iya Pak, lihat Pak. Apa judulnya? Kenapa pejabat Bukan. Yang di atasnya, yang di atas. Mario Dandi memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Ya, Mario Dandi memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Ya. Oke. Nah, saya tidak tahu ini tidak disengaja ya antara mata kuliah ini dengan kejadian. Masa sih saya mau buat kejadian supaya mengantarkan ke mata kuliah ini? Tapi
ini momen yang ingin saya memperlihatkan bahwa kita telah lama terus mengatakan ya dan mengakui, tapi tanpa pernah betul-betul untuk melihat tentang kecerdasan sosial emosional ini sebagai sesuatu yang penting dan ada di pembelajaran kita. Kita hanya mau menilainya, kita hanya ingin menilainya tanpa secara sadar dan secara terencana dan secara profesional mencoba memang memasukkan atau paling tidak mengintegrasikan atau paling tidak lagi mewarnai ya pembelajaran kita dengan yang berkaitan dengan sosial dan emosional ya. Dan ini saya dapat apa ya kira-kira bagus pengantarnya untuk mata kuliah ini, saya lihat. Oh ini nih, Mario Dandi mulai kejar emosional dan oke. Dan di sini kelihatan bahwa ketika orang mengatakan kecerdasan itu utamanya didapatkan di mana? Atau utamanya disemai di mana? Yang pertama di lingkungan keluarga kayaknya, Pak. Ruang keluarga, oke betul. Terus? Baru di sekolah. Oke, di sekolah. Terus? Masyarakat. Oke, jadi itu juga yang kalau yang kita kembali kepada Ki Hajar Dewantara, Tripusat. Oke, jadi di Tripusat itu memang wadah pendidikan dan di wadah pendidikan ini ya satu yang bukan saya ingin mengatakan satu ya, tapi kecerdasan sosial emosional ini yang kalau boleh saya katakan, bahkan ada mengatakan kayaknya dianggap tidak perlu atau ada menganggapnya mungkin tabu untuk dibicarakan, ataupun mengatakan bahwa itu sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Oke, padahal kalau seperti yang terjadi dengan Mario Dandi ini, kita terlepas dari kasusnya, saya cuma ingin menjadikan pengantar mata kuliah ini karena di sini topiknya bagus, memiliki kecerdasan emosional yang rendah, berarti keterampilan emosional ini untuk Mario Dandi ini mungkin di ketiga lahan persemaian itu dia tidak dapatkan ya. Dia tidak dapatkan sehingga muncul sekarang. Biasalah kalau di Indonesia kalau ada yang lagi hit, semuanya mau dilihat dari berbagai perspektif, dan salah satu perspektifnya ini adalah ini. Coba kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh ini. Pak, mohon maaf, Pak, tidak kedengaran. Apa teman-teman yang lain dengar? Tidak ada suaranya. Tidak kedengaran, Pak. Tunggu sabar. Kalau begitu saya stop, stop dulu ya. Saya stop. Berarti saya harus men-share-nya dengan wait. Oke, sorry, share sound. Saya lupa tadi share sound-nya juga. Oke ya. Mana tadi? Oke, saya ulang dulu. Mana dia? Lalu melakukan. Oke ya. Tapi sekarang kan kita ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa MDS ini tidak memiliki tahapan kecerdasan intelektual yang tinggi, karena tahapan yang pertama itu memahami dirinya, yang kedua mampu mengendalikan dirinya, yang ketiga memahami orang lain, dan yang keempat itu mampu mengendalikan orang lain. Nah, dalam hal ini ternyata MDS itu tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ketika dia merasa ada sesuatu yang membuat dirinya itu marah, lalu melakukan tindakan penganiayaan dan
ternyata korban ini sudah terkapar pun masih dilakukannya. Jadi artinya kecerdasan emosional dia berada pada tingkat yang rendah, dan selama ini memang banyak di antara anggota masyarakat dan keluarga yang tidak bisa menangkap kondisi dari anggota keluarganya, sehingga lalu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Oke. Oke ya, itu pengantar sedikit. Stop. Oke, dan persis seperti yang kita bicarakan, dia yang katakan di masyarakat, di keluarga, dia belum menyebutkan di sekolah. Ya, halo, ya tadi sudah disebutkan bahwa mungkin di masyarakat ataupun di keluarganya kecerdasan emosional tadi itu tidak tumbuh atau tidak dipelajari. Oke. Tapi kalau saya karena kita konteksnya adalah pendidik, maka saya akan menambahkan bahwa hal itu juga mungkin juga tidak tersentuh di sekolah ataupun di kelas. Bagaimana Andi Widyarti? Masih mau memberikan laporan? Tidak enak kalau saya yang lainnya melaporkan Andi Widyarti. Andi Widyarti sudah bisa dengar? Oke, teknik. Kayaknya kita ada kendala teknis dengan Andi Widyarti ya. Halo? Audionya, Pak. Iya. Saya senyum, dia juga Katanya senyum. nggak bisa. Iya, tapi kalau saya senyum, dia senyum juga. paling tidak melalui bahasa senyuman lah saya berkomunikasi dengan Andi Widyarti. Balas si iPhone. Oke, nah tadi ada beberapa, ada tadi empat hal yang dinyatakan bahwa si Mario ini yang tidak dimiliki oleh si Mario. Apa itu? Oke, ada mendapatkannya? Ada, Pak. Ya, apa itu? Jadi Mario ini tidak memiliki 4 kecerdasan emosional. Yang pertama, mampu memahami dirinya sendiri. Oke. Kemudian yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oke. Kemudian mampu memahami orang lain. Yes. Dan yang itu mampu mengendalikan orang lain. Oke, yep. Terima kasih Ayu. Jadi sosial emosional itu oke. Kenapa saya menjelaskan? Kalau saya tidak mau menjelaskan. Oke, yang saya cuma ini sebagai pengantar saja ya. Jadi ketika berbicara tentang sosial emosional itu berarti tentang diri dan Orang lain. orang lain. Diri dan orang lain. Oke, diri dan orang lain. Nah, saya mencoba mempelajari topik tentang untuk mata kuliah ini dan coba melihat dengan apa ekspektasi yang diharapkan beserta dengan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Sehingga saya mencoba merancangnya agak lebih, saya ingin dia agak lebih praktikal karena saya lihat, oke, saya izin share ya. Share mana dia? Oke. Bisa kelihatan? Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya selalu kalau melihat sesuatu itu ujungnya atau akhirnya itu apa? Dan setelah itu saya melihat akhirnya adalah ini. Di setiap topik. Ya. Di setiap topik ujungnya ini. Jadi ada 5 topik, dan di setiap topik ujungnya adalah ini. Ya, itulah sehingga saya mengatakan saya ingin mencoba mendesain kita punya kegiatan lebih praktis dan mudah-mudahan karena kita daring, karena kita daring, membuatnya lebih efektif itu agak susah dan salah satu yang saya pikirkan itu adalah bagaimana membuatnya menjadi
lebih efektif dengan menjadikan kegiatan kita itu lebih banyak kepada kolaborasi, ya. Nah, karena ini jadi pikiran saya begini, karena kita nanti ini ada 5 topik, maka saya akan membuat 5 kelompok yang setiap kelompok bertanggung jawab untuk satu topik. Ya, akan bertanggung jawab menjadi satu topik. Oke, dengan seperti itu mudah-mudahan ini tidak terlalu memberatkan kalian juga, apalagi kalau daring seperti ini ya. Ya, jadi saya akan membuat 5 kelompok untuk setiap topik ini, dan setiap kelompok akan menjadi ahli, oke, dari topik-topik yang, topik-topik yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, dan akhirnya tidak tiap orang mesti membuat ini untuk 5 topik. Mengerti yang saya maksud? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti. Ya, daripada semua orang membuat nanti 5 begini. Iya, Pak. Tolong. Tricky juga di sekolah, Pak. Jadi setiap hari mengajar juga. Itu Mi, sabar Maki Lili. Yes, Pak. Itu bisa pikirkan Kiko dong. Sabar Maki. Oke, itu bisa pikirkan. Pak. Itu bisa pikirkan. Jadi daripada nanti semuanya setiap orang ada 5 topik dan ada 5 RPP yang harus Anda buat, ya. Bagaimana kalau saya berpikir begini, saya akan membuat kelompok 5 kelompok bertanggung jawab untuk satu topik, oke, dan kelompok itu setiap kelompok itu menjadi ahli untuk topik tersebut, dan dia membuat RPP-nya. Dan nanti RPP ini yang akan di-share kepada kelompok lainnya. Namanya A membuat RPP tentang topik A. Nah, ini yang di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, kelompok B tentang kelompok kedua dengan topik B. Nah, ini hanya membuat RPP ini yang setelah hasilnya di-share lagi kepada yang lain. Bagaimana? Ini tawaran saya. Kalau Anda suka ya, dan Anda merasa lebih efektif, kita bisa lanjutkan dengan yang sementara di pikiran saya. Kalau ada hal yang lain yang bisa lebih efektif, silakan. Gimana? Kalau saya setuju sih, Pak. Soalnya kalau tidak seperti itu ya satu orang atau satu kelompok itu akan mengerjakan 5 topik sekaligus. Ya, akan membuat 5 RPP dengan topik berbeda. Silakan yang lain. Siapa tahu ada, wah tidak bagus begitu Pak. Saya mau sekali tuh kalau saya kuasai semua 5 Pak. Oke. Kayaknya musawir begitu. Musawir itu Pak. Iya. Silakan yang lain. Oke. Jadi pertemuan hari ini saya cuma ingin kita bagaimana merancangnya lebih efektif. Lebih efektif dalam artian bukan saya tidak ingin mengatakan memudahkan ya, tapi saya pikir dengan melihat keberadaan Anda dan kondisi kita yang pertemuannya daring. Oke, silakan kita urung rembuk dulu. Izin tanya Pak. Iya, silakan ya. Tapi di setiap topik ini kan ini diupload di LMS ini kan setiap aksi nyata kita dibuat RPP, jadi setiap mahasiswa tetap mengerjakan semua aksi nyata ya kan Pak dengan membuat RPP ini? Iya benar. Tapi kalau kelompok satu sudah apa ya sudah mengerjakan, teman yang lain itu tinggal bisa memodifikasinya. Oke, saya tidak ingin mengatakan mengcopy paste ya, jangan di copy paste, dimodifikasi. Ya, jadi tetap pasti harus setiap orang, menguploadnya di LMS-nya kan sebagai bukti pekerjaan Anda, tapi Anda telah dibantu oleh teman-temannya lainnya dengan dikasih pengertian ya, karena dia nanti juga akan menjelaskan hal tersebut, dia akan menjelaskan langkah-langkahnya, bagaimana menerapkannya. Kemudian sudah dikasih juga contoh oleh kelompok tersebut. Oke. Begitu maksud saya. Baik Pak, terima kasih. Iya, jangan kirim videonya teman yang lain.
Ya, baru masuk di-upload, di kita Saya, upload. Jadi kan ini kan saya lihat. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin juga bertanya, Pak. Jadi misalkan kan dalam setiap orang itu biasanya berbeda-beda kelasnya, Pak. Paham, ya. Nah, video yang diupload itu yang mana, Pak? Apakah sesuai dengan apa yang ada yang kita terapkan di sekolah atau videonya orang yang kita kasih masuk? Sudah yang baru-baru saya bilang, jelas nih video tak anakku. Jelas nih video di kelas tak. Tapi kita bisa menggunakan atau memodifikasi RPP yang telah dibuat oleh kelompok yang bersangkutan. Ya, jadi tentang umpamanya nanti kan persis juga ini 5 topiknya ini tentang sosial emosional, pembelajaran sosial emosional ini. Jadi akan pas-pas, jadi tidak umpamanya bertanggung jawab. Oke, ya. Pak, Ya, silakan. Tanya, Ya. kan di PPL juga kan diminta untuk membuat 6 siklus semua, 1 terbimbing dan 5 mandiri. Apakah kan nanti ceritanya kalau di jadi itu Pak nanti SPP-nya teman, misalnya karena kan beda topiknya sama teman saya, topik 1 teman dan saya kelompok adalah topik 3. Dan pasti di siklus boleh RPP kita yang kita di siklus dan hanya mengikuti bilang, oh ini ternyata sudah ada nih cakupan sosial emosionalnya atau bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau saya kalau saya tidak ingin Anda terbebani lagi dengan RPP baru. Ya. Jadi yang ada adalah RPP yang Anda telah buat tapi dimasukkan dimensi pembelajaran sosial emosionalnya. Bukan RPP, oke barangkali saya akan luruskan bahwa bukan RPP khusus spesifik untuk pembelajaran sosial emosional. Karena dia tidak berdiri sendiri nih. Jadi kalau ada RPP tak, oke bagus sekali pertanyaan tadi, ada RPP tak, ada topik tak. Oke, kalau dia berbeda dengan topik dengan ini yang diberikan oleh kelompok yang bertanggung jawab ya. Oke. Jangan mengikuti topiknya itu karena kita ajarkan harus sesuai topik TNT sekolah. Yang perlu dilakukan adalah yang saya katakan tadi, memodifikasi RPP yang telah ada dengan memasukkan aspek-aspek, aspek-aspek pembelajaran sosial emosionalnya sesuai dengan pemanya yang siapa yang pada waktu itu bertanggung jawab, ya. Karena kan ini kan cuma tidak panjang juga videonya dan itu sudah menjadi bagian pembelajaran yang sebenarnya. Jadi jangan membuat video lagi yang berbeda, ya. Bukan lagi video yang khusus untuk enggak. Jadi ini terintegrasi dengan RPP yang RPP sebenarnya dalam tanda kutip yang telah kalian buat yang sesuai dengan topiknya. Cuma yang dimasukkan adalah aspek atau suasana ataukah konten tambahan yang berkaitan dengan sosial emosional. Oke, bisa dimengerti? Atau kita konten KSE-nya bukan keseluruhan dari kegiatan. Enggak. Bukan keseluruhan. Ini coba kileng ya. Cukup bagian menunjukkan di mana mempraktekkan pembelajaran ini. Ya. Tidak lebih dari 5 menit yang hanya menunjukkan komponen itu atau bagian itu.
Oke, masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Jadi kita bahas dulu secara jelas strateginya yang mana yang kita sepakati. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dia efektif, ya, efektif dalam arti yang luas. Ada ide lain? Oke. Kalau Anda tidak sepakat dengan yang saya tawarkan, berarti kita berjalan sesuai dengan desain yang ada di LMS, boleh. Ayo, saya memberi penawaran. Gimana? Gimana Lestari? Anda sepakat? Sepakat, Pak. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan, Pak. Nah, apa itu? Terkait nanti RPP-nya, Pak. Jadi nanti setiap kelompok itu menentukan satu kelas untuk dibuatkan RPP, Pak, atau bagaimana? Contoh, oke. Aduh, begini, tunggu dulu ya. Saya langsung saya perlihatkan paling anunya, framework-nya. Oke. Saya stop dulu ya. Saya stop. Terus mana media? Engkau di mana? Oh iya, ini gara-gara Dandi ini. Udah kelihatan? Iya, Pak. Oke, sudah kelihatan. Jadi memang di sini secara jelas di mata kuliah itu bahwa dia memakai framework ini ya. Ini dia memakai framework Castle. Jadi saya katakan ada 5 ya. Jadi persis. Jadi ada tentang self awareness, kesadaran diri, ada self management, ada responsible decision maker, ada relationship skill, ada social awareness. Nah, umpamanya contoh ya. Contoh kelompok 1 tentang self awareness. Ya. Nah, apapun topiknya ya, karena sebenarnya ke semua aspek ini bisa masuk untuk topik apapun sebenarnya. Walaupun barangkali memang ada topik yang akan agak lebih apa ya, lebih lebih bukan relevan ya, terkait erat, oke, lebih terkait erat. Ada juga mungkin memang harus sepintar-pintarnya Anda untuk mengaitkannya. Ya, jadi tentang kesadaran diri. Jadi kalau umpamanya pas topik bahasanya apa topik bahasanya? Umpamanya topik bahasa Anda apa sekarang? Topik di RPP tak untuk pembelajaran tak minggu depan. Kasih contoh, sebutkan saja apa saja. Lingkungan rumah yang Lingkungan rumah. Tentang lingkungan rumah. Ya. Anda tinggal memasukkan, oke, tetap materi itu, kemudian memasukkan tentang kesadaran diri. Ya, mulai lingkungan rumah, bahwa saya juga anak juga itu bertanggung jawab, anggota keluarga itu bertanggung jawab. Oke. Ya harus sadar bahwa apa? Mama sendiri apa? Jadi kalau semuanya melihat orang ibunya capek apa yang Anda lakukan kalau umpamanya ibunya kelihatan capek, kemudian masih banyak cucian piring. Ini kan tentang self awareness. Ya. Jadi tetap topik RPP tak. Ya, topik RPP tak. Tinggal memasukkan nuansa atau bagian daripada pembelajaran sosial emosional ini. Ya. Jadi kalau kelompok A tentang lingkungan rumah ya, dan kebetulan minggu itu memang anunya ya dia, tapi jangan paksakan Anda lingkungan rumah ketika untuk di RPP tak sesuai dengan topik yang berjalan, jangan.
Ini hanya contoh bagaimana masuk teman kelompok A itu hanya bertanggung jawab untuk ya menjelaskan kepada Anda tentang apa itu self awareness. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa atau strategi apa yang bisa kita masukkan di dalam pembelajaran ketika berkaitan dengan self awareness. Nah, kemudian dikasih contoh. Nah, kalau contohnya umpamanya di kelompok kami itu yang kita ambil contoh adalah tentang topik lingkungan rumah seperti ini. Nah, yang lain menyesuaikan. Oke, menjawab itu kira-kira Fitri? Siapa tadi yang bertanya? Oh iya, sorry Pak. Iya Pak. Iya. Jadi ini tadi nanti ya ini. Jadi social emotional learning ini terdiri dari ini 5 ini. Jelas sehingga saya berpikir karena kebetulan topiknya juga 5, jadi masing-masing kelompok akan menjadi ahli ya, dan yang akan menjadi narasumber untuk teman-teman yang lain. Oke, kalau sepakat kita bungkus, kalau belum sepakat silakan. Ada opsi lain kira-kira? Hah? Dibungkus kah? Bungkus nih Pak. Bungkus Pak. Bungkus nih Pak. Oh, dibungkus. Oke. Sepakat Pak. Oke. Kacang. Oke, dibungkus kalau begitu ya. Oke. Ya, oke. Baik. Kalau dibungkus, nah selanjutnya adalah strateginya. Oke, tapi supaya ini tidak berarti bahwa yang lain hanya mengerti apa bagiannya, maka saya akan menambahkan sedikit aktivitas, oke, sehingga kita semua bisa aktif berpartisipasi di topik apapun pada waktu itu dibahas, ya. Jadi ada 2 hal di benak saya. Yang pertama secara individu dan secara kelompok. Secara kelompok tadi kita sudah bicara bahwa nanti 32 Pak. Ilmayanti bisa kirimkan Kak yang ini tak, apakah Excel atau Word nama-nama teman tak WA sekarang atau siapa yang ada ya. Oh ya, saya cari filenya dulu Pak. Ya, jangan PDF karena saya butuh ya. Nah itu. Nah, yang kedua adalah secara individu ya. Secara individu, dan saya ingin menerapkan untuk mata kuliah ini kita tidak ada yang namanya UTS, tidak ada yang namanya UAS. Tapi digantikan dengan apa, Pak? Oke, itulah baiknya saya. Ya Allah. Tidak ada namanya UTS dengan UAS karena saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda dan kita belajar yang namanya ini sudah lama tapi tidak dan sering disebutkan tapi sudah tidak banyak yang menggunakannya adalah portofolio. Ya, jadi penilaiannya adalah portofolio. Nah, karena penilaiannya portofolio, maka itu adalah set individu. Ya, enggak usah terlalu tegang. Penilaian portofolionya itu di setiap pertemuan akan ada yang seperti ini. Saya stop ini ya. Secara individu dan ini yang akan dikumpulkan dijadikan portofolio Anda. Mana itu? Oke. Saya share. Saya mencoba membuatnya semudah mungkin untuk Anda, ya. Oke. Bisa lihat? Bisa, Pak. Oke. Nah, di setiap pertemuan, oke, setiap individu, oke, setiap individu kecuali pada waktu itu kelompoknya yang tampil, oke, maka jurnal refleksi ini tidak berlaku. Ya. Maka jurnal refleksi ini tidak berlaku, ya. Nah, ini jurnal refleksi, Anda tinggal mengisi kolom sesuai dengan refleksi yang diminta. Jadi di sini KA. Jadi pertanyaan utamanya sebenarnya apa yang Anda pelajari pada pertemuan itu, apa yang Anda pelajari. Jadi
Anda hanya tinggal memberi semacam ulasan, sinopsis tentang isi materi pertemuan yang berlangsung. Ya, sampaikan, gambarkan ide, isu permasalahan yang Anda dapatkan dari sajian, bacaan, dialog, dan diskusi topik pertemuan. Jadi ini tinggal semacam rangkuman, sinopsis. Nah, setelah itu, disinilah Anda berpikir, coba menginterpretasikan atau mengambil makna, apa makna dari ini yang telah dijabarkan di sini. Oke, jadi ini ada penjelasan singkat lah apa yang dimaksudkan di sini yang perlu kita tuliskan. Ya, adalah pemaknaan, kemudian mungkin ada hal-hal baru, menarik, menggugah, ataupun yang lainnya dengan kaitannya topik lain atau pengetahuan yang telah Anda miliki. Jadi bisa dengan topik apalah, terserah, mau dengan kembali ke filosofi pendidikan atau ke asesmen apapun. Tapi ternyata ke self awareness itu berkaitan dengan apa. Kemudian sehingga di dalam penilaian tentang ranah ini maka sesuai dengan apa itu. Jadi ini tinggal interpretasi Anda, ya, interpretasi Anda tentang apa yang dipelajari. Nah, kemudian konklusi. Ya, kalau begitu maka di sini adalah konklusi dalam bentuk pengetahuan baru. Oke, jadi ini semacam kesimpulan. Oke, apa yang sebenarnya Anda telah pelajari. Kalau di sini sebenarnya yang jabarkan itu belum Anda pelajari. Anda hanya menjabarkannya, Anda hanya menuliskannya. Ya, Anda hanya mensinopsiskannya, Anda, ya. Tapi kalau di sini konklusikan ini adalah J tambah I. J tambah I. Ini konklusi Anda. Sedangkan aplikasikan, nah inilah sebenarnya yang kalau Anda bisa mengintisari daripada dua sebelumnya, maka inilah sebenarnya nantinya yang akan muncul di RPP Anda. Ya, jadi bagaimana hal baru yang Anda pelajari akan Anda uraikan. Uraikan apa yang bisa digunakan dari pelajaran, pengetahuan baru untuk pengembangan atau peningkatan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Ya. Jadi ini setiap individu akan memiliki ini. Ya. Dan ini hanya 2 kali dikumpul, Anda tinggal kumpulkan sendiri dulu. Oke. Ketika waktunya UTS, saya meminta itu. Kemudian ketika waktunya UAS, saya akan memintanya lagi. Ya, jadi dia dalam bentuk portofolio. Jadi tinggal disusun saja terus nama, topik pertemuan apa ditulis, kemudian nanti tinggal di copy paste ini formatnya ke bawah lagi sehingga menjadi satu file. Nah, kalau ini jelas? Sudah jelas kalau hal yang ini? Iya, Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih. Nah, sudah dikirimkan ke Ilmi? Sementara, Pak. Oke. Nah, baik. Nah, untuk yang kelompoknya, ini nanti saya kirimkan juga formatnya ini ya. Stop share. Nah, untuk yang kelompoknya, ya, setiap topik itu ada tiga kali pertemuan. Ya, jadi silakan nanti masing-masing kelompok mengatur siapa bertanggung jawab untuk merepresentasikan, kemudian membagikan apa dan membuat perangkat pembelajaran dan seterusnya apa. Ya jelasnya begini, kelompok itu saya katakan tim teaching, bukan presentasi kelompok. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kelompok itu bukan kerja kelompok seperti yang Anda pahami, tapi dia semacam tim teaching. Tim teaching artinya kelompok itu menyiapkan dan merencanakan mulai dari materinya, ya, kemudian bahan presentasinya, kalau perlu mau ada perangkat pembelajarannya silahkan, ya, aktivitasnya juga dipersiapkan. Nah, dan kemudian bagaimana prosedur mengajarnya, prosedur menyampaikannya di dalam kelas, karena namanya tim teaching, jadi seolah-olah Anda mengambil alih kelas menjadi narasumber atau dosen pada waktu tersebut. Ya, waktunya tidak lama karena saya harus memiliki waktu setelahnya, jadi waktunya hanya 60 menit, selebihnya itu akan menjadi bagian saya. Ya, tidak panjang-panjang.
Ya. Nah, saya katakan tadi 3, apa 3 di situ? Saya share lagi. Nanti dia itu. Oke. Kelihatan sekarang masih? Oke, jadi akan selalu tetap memakai, saya tidak boleh juga terlalu jauh berimprovisasi. Bukan tadi saya hanya mencoba membantu Anda ya. Jadi akan Jadi akan selalu seperti begini sintaksnya anak-anakku. Jadi pertemuan 1 itu mulai dari diri berkaitan dengan topiknya. Ya. Termasuk dalam pertemuan pertama itu adalah Anda sudah menjelaskan tentang konsepnya. Jadi ini kan 5, nanti sebentar lah. Setelah ini kita bagi siapa ya tentang kesadaran diri, siapa tentang manajemen diri, siapa tentang pengambilan keputusan, kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Nah, eksplorasi konsep itu pasti akan masuk tentang Anda mencoba mencerahkan kita semua apa yang dimaksud dengan kesadaran diri, ya. Oke, dan di sini ada aktivitas diskusi dan seterusnya. Silakan Anda mau seperti apa. Nah, di pertemuan kedua, Anda coba memfasilitasi namanya diskusi. Ya, diskusi seperti silakan dieksplorasi seperti apa di LMS-nya yang diinginkan, ditambah dengan kreativitas kelompok Anda untuk di pertemuan kedua ini. Karena di sini juga akan coba kita melihat juga hal-hal apa kira-kira yang akan kita masukkan. Sudah dikatakan tentang RPP, ya. Ini kita sudah akan berbicara tentang desain RPP-nya. Ya, ini Anda lihat. Ini Anda punya kah yang ini? Ada toh di LMS? PDF ini? Halo? Bisa dikonfirmasi saya kalau ini ada di PDF? Ada di LMS Anda dalam bentuk PDF? Kalau tadi saya lihat di LMS sepertinya tidak ada, Pak. Tapi kalau ada modul yang dibagikan di link sepertinya ada, Pak. Oh ya, oke. Itu saja. Jadi tidak ada masalah. Jadi ikuti saja alurnya, karena alur ini saya tidak bisa terlalu jauh juga mereduksinya. Oke. Jadi seperti ini, setiap kelompok bertanggung jawab mencoba mengikuti alur ini. Oke, sampai dengan akhirnya nanti ada contoh ya, aksi nyata, contoh RPP untuk bagiannya, untuk aspeknya. Oke, saya lihat ini sekarang saya akan masuk kepada pembagian kelompok dan pembagian materi. Ini tadi Ilmayanti sudah kirimkan. Kalau kita butuh 5 kelompok dari 30. Ada 6 orang, ada 7 orang, Pak. Oh begitu. Oke. Saya copy saja ya, kemudian wait, saya ambil dulu dari WA. Ini kan karena kita daring tidak mesti harus sama-sama dari Palopo, toh, sama-sama dari Takalar. Download dan PGSD 003. Enable editing. Oke. Sampai Ayu Lestari ya, 32 ya? Betul, Pak. Oke, baik. Tidak ada yang mengundurkan diri nih, toh? Alhamdulillah, Pak, masih bertahan. Alhamdulillah. Oke. Mana lagi dia? Yalah. Oke. Saya share. Mana dia? Iya. Stop share.
Sekarang saya share yang mana? Saya akan share pembagian kelompoknya ya. Siap? 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kita lihat siapa di kelompok mana, silahkan. Lihat masing-masing. Ataukah saya perlu capture-kan ini? Sudah kelihatan nggak? Kelihatan Pak, cuma tidak. Kelihatan Oke, Pak, cuma tidak full ke bawah. Ya, sabar dong. Sabar dong. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, ini saya kirimkan juga ke ya. Kelompok 45. Yes. Masya Allah. Bukan saya ini ya, ini saya mencoba tidak mengintervensi. Ini nasib Anda. Ya, saya bisa kirimkan juga ke Ilmi pembagian kelompoknya. Sudah ada ya Ilmi ya? Ilma Pak, bukan Ilmi. Sorry, Ilmayanti. Iya betul Pak. Ya, sudah kirimkan ke Ilma ya. Nah, sekarang grup 1, enggak usah pilih-pilih, Saya langsung saya tentukan ya. Untuk grup 1 itu dia bertanggung jawab untuk komponen. Jadi dari 5 komponen itu ada yang grup 1 kelompok self awareness, kesadaran diri. Oke? Ya, Pak. B, self management, manajemen diri. Kelompok 3, responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelompok 4, komponen social awareness, kesadaran sosial. Dan kelompok terakhir adalah relationship skill, keterampilan sosial. Ya. Oke. Saya rasa hari ini kita setelah kalau saya di benak saya untuk 2 hal besar ya, kelompok dan untuk jurnal refleksinya sudah saya sampaikan. Saya tidak tahu kalau masih ada hal yang perlu kita sepakati atau perlu lebih jelas lagi, silahkan. Oke, jadi kalau tidak ada, kita akan memulai minggu depan dengan kelompok 1. Jadi pertemuan 1, 2, dan 3, oke. Mulai minggu depan ya, pertemuan 1 dan 2, 3 itu diambil alih oleh kelompok 1. Nah, ketika kelompok 1 bertanggung jawab untuk 3 pertemuan itu, maka jurnal refleksi tidak berlaku ke anggota kelompoknya. Itu berlaku hanya yang menjadi menjadi pendengar, menjadi peserta ya dari pertemuan 1. Oke, dan seterusnya lagi kelompok B di pertemuan 456. 456 tidak, ketika dia menjadi di pertemuan 456, kelompok 2, anggota kelompok 2 itu tidak perlu mengisi jurnal refleksi. Kalau mau silahkan, saya tidak maksa. Ya, kalau mau sekali silahkan. Jadi nantinya akan ada jurnal refleksi, ada berapa? Ada 4 Pak. Oh setiap pertemuan ya? Berarti ada 13. 12. Tergantung. 12. Ada 12. Total. Ya, totalnya ada 15. Yang Anda free hanya 3 karena Anda bertanggung jawab. Oke. Jadi 12 jurnal refleksi masing-masing. Oke ya?
Ya Pak, paham. Oke, paham. Oke. Ya, mudah-mudahan itu membantu meringankan beban Anda. Saya mulai kemarin saya berpikir bagaimana caranya ini sudah daring, Anda di daerah, sibuk dengan sekolahnya ya. Aduh. Belum lagi kalau disuruh ke sawah. Siapa yang suruh ke sawah? Kasih calon mertua. Juga sebagai anak mungkin Pak. Juga sebagai anak. Empang, Pak. Iya, kecenderungannya orang tua juga ketika kita sudah pulang kampung, wah tidak ada kuliah ini, bisa nih. Iya Pak, begitu pemikiran. Iya, Pak. Pergi. Kira kita libur di sini. Iya, itulah nanti kecerdasan emosional sosial juga yang harus Anda miliki, bukan hanya siswata. Betul. Kesadaran diri, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, memahamkannya dengan baik. Oke, selamat ya. Pertama, saya ucapkan selamat karena sudah masuk semester 2, insya Allah. Ya, tidak berapa. Oke. Nah, ini sudah lebih dari setengah jalan untuk kita sampai ke garis finish. Dan ya, saya ingin mengingatkan bahwa memang seperti orang yang lari maraton itu, makin dekat finish itu orang merasa makin semangat. Makin capek ya, makin capek. Yang jelas makin capek. Tapi ketika kita menanamkan di benak kita bahwa yang di depan saya itu saya sudah melihat garis finish, itu bisa memberi kekuatan lagi. Saya yakin memang kita akan kelelahan, kita akan capek. Ya, tapi yang perlu adalah tanamkan bahwa Anda sudah sedikit sekali Anda melihat di sana garis finishnya. Mudah-mudahan itu memberi kekuatan lagi untuk teman-teman untuk berlari. Oke, nggak usah berlari kencang. Jadi kalau maraton itu bukan tentang kecepatan. Maraton itu tentang apa? Kekuatan Pak. Tentang yang mencapai garis finish Pak. Daya tahan. Ketahanan ya. Pak. Ketahanan, betul. Saya Kesabaran Pak. Ketahanan ya, kesabaran di dalamnya adalah ketahanan. Jadi ketika kita maraton, kalau sprint iya kecepatan, siapa duluan. Tapi kalau maraton yang dibutuhkan adalah ketahanan, siapa yang bisa bertahan. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya diberi ketahanan untuk bisa mencapai garis finishnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sukses dimanapun kalian berada. Dan kita akan memulai perjalanan kita lagi. Dan semoga kita semuanya diberi kesehatan. Ya. Tapi tetap jangan lupa bahagia di tengah sibuknya Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dadah Bapak. Dari Paldi. Ya, kenapa? Satu kelompok miskin. Ayo Di mana? Di mana nama kelompok?